Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini kita akan belajar tentang Quran hadis. Kali ini untuk kelas 8 dengan bab 1 yang bermateri perindah bacaan Al-Quran dengan tajwid, yakni hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad arid li sukun. Langsung saja materi pokok kita kali ini. Yang pertama hukum bacaan mad iwad, yang kedua mad lain, dan yang ketiga mad arid li sukun. Lanjut. Hukum bacaan mad iwad, pengertiannya yaitu secara bahasa mad artinya panjang dan iwad berarti pengganti. Sedangkan menurut istilah, mad iwad yaitu mad yang terjadi apabila ada fathah ten yang berada di akhir ayat atau tanda wakof. Jadi ketika dalam ayat itu ada fathah ten di akhir kalimatnya, nah itu maka di hukum bacaannya yaitu mad iwad seperti itu. Dan cara membacanya itu dengan panjang 2 harokat atau 1 alif. Seperti contoh itu di sini kita lihat ada surat Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yauha ilayya annama lakum ilahu wahidum faman kana yarju liqa rabbih fayamal ngamalan sholihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nah, kita lihat di situ ada sebuah alif. Nah, ya kan? Karena apa? Huruf mat kan ada 3, alif, waw, dan ya. Nah, tidak hanya fathah dan yang berada di akhir kalimat saja. Jadi ketika di akhir kalimat ada sebuah alif sukun, nah, dan juga fathah dan, maka mad iwad ini akan berlaku seperti itu. Kita lihat lagi contoh surat yang kedua. Surat An-Nasr ayat 3. Fasabih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, seperti itu. Di sini kita lihat di tawwaba ini. Tawwaba ini kan berada di akhir kalimat dan juga dia memiliki fathah ten. Nah, jadi maka hukum bacanya dibaca dengan panjang 2 harokat atau 1 alif. Ada catatan khusus fathah ten berada pada huruf tak marbutah. Tahu kan tak marbutah yang tak berbentuk seperti hak tidak dibaca, maka karena huruf tersebut jika diwakafkan berbunyi menjadi huruf H. Contohnya surat Al-Imran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Bukan rahmata, ya toh, rahmah. Seperti itu karena taknya berbentuk seperti H. Lanjut ke hukum bacaan mad lain. Menurut bahasa, mad berarti panjang dan lain berarti lunak. Sedangkan menurut istilah mad lain adalah mad yang terjadi apabila ada waw sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah dan setelahnya huruf berupa huruf hidup yang dibaca wakof. Cara bacanya boleh dipanjangkan sebanyak 2, 4, atau 6. Kita lihat contohnya. Yang pertama surat Quraisy ayat 1 sampai 2. Di sini kita lihat li ilafi Quraisy. Nah, di situ kan
ada fathah ten bertemu huruf mat mati, dan setelah huruf mat mati itu ada sebuah huruf hidup yang diwakafkan. Maksudnya diwakafkan itu yang terakhir seperti itu. Nah ini kan ada ro di fathah lalu bertemu dengan ya sukun dan bertemu lagi dengan shin yang wakof lah, shin hidup yang wakof seperti itu. Yang kedua itu ila fihim rihlata syita iwasoif. Nah ini sama, ini shot yang shot fathah bertemu ya sukun lalu bertemu fa hidup yang diwakafkan. Dan yang kedua ini dari surat Al-Imran, kulillahumma malikal mulki man tasya'u tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Nah, biyadikal khair ini bukan di tengah ya. Sebenarnya biyadikal khair itu seperti ada tanda berhentinya. Nah, itu sudah juga termasuk contoh bacaan mat lain, karena ada kok fathah bertemu dengan ya sukun lalu bertemu dengan ro hidup yang diwakafkan seperti itu. Lanjut ke hukum bacaan mat arid sukun. Secara bahasa mat artinya panjang, arid berarti baru, tiba-tiba ada, dan sukun artinya mati. Dan menurut istilah, mat yang terjadi apabila ada huruf mat, waw, alif, atau ya. Nah ini huruf mat kan tadi ada waw, alif, atau ya yang berada di akhir ayat atau tanda wakaf. Cara membaca mat arili sukun ada 3 macam. Boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat, tetapi yang paling utama dibaca dengan panjang 6 harokat. Kita lihat dari contoh surat Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, di sini ketika ada sebuah huruf bertemu dengan pasangannya dan itu berada di akhir kalimat seperti ini, ya sukun dengan kasroh, itu kan sudah pasangannya ya toh. Jadi dia jadi menambahi panjangnya ketika wakof. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tuh, jadi panjangnya bisa 2, 4 ataupun 6. Contoh lagi ini dari surah Yasin. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nah, di sini ada pasangannya lagi, yaitu ketemu dengan waw sukun. Nah, ini menjadi lebih panjang seperti biddin tadi. Ketika alif bertemu dengan fathah atau kasrah bertemu dengan ya atau dhammah ketemu dengan waw, itu nanti akan menjadi bacaan mat arid di sukun. Catatan, asal di akhir kalimat seperti itu. Terima kasih. Bila ada yang ditanyakan bisa langsung di komentar atau japri di saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.